Oke guys, jadi kita bakal ngehitung valuasi suatu perusahaan ya. Tapi gue bilang sama kalian dulu ya, kalau beda-beda perusahaan itu cara mainnya juga beda gitu loh. Cara hitungnya ya maksud gue ya. Jadi lihat jenis perusahaannya dulu, oke. Namun sebelum itu seperti biasa, jangan lupa selalu disclaimer on, oke. Ini bukan ajakan untuk menjual dan membeli suatu saham. Untung rugi kalian tanggung sendiri. Dan juga analisa gue ini mungkin gak 100% bener ya. Bisa jadi bener, bisa jadi salah, oke. Jadi ini cara gue doang ya guys. Mohon maaf juga kalau ada kata-kata gua salah atau ada informasi yang kurang ya. Jadi kalian teman-teman bisa tolong bantuin tambahin, oke, biar makin lengkap. Oke, biar tambah pinter semua kita. Yuk. Langsung saja masuk ya. Ini gua tutup dulu. Yang pertama. Oke, mungkin kalian tahu lah ya. ICBP, siapa sih nggak tahu ICBP? Ya. ICBP ini kan consumer good. Oke, nah mungkin sebelum kita hitung valuasinya, pasti banyak kalian ngomong nih. Ini selalu tanyakin ke gua, Bang. Kalau consumer good kenapa PBV-nya jarang di bawah 1 ya? Oh jelas! Karena consumer good itu secara bisnis itu sangat liquid. Kenapa gua bilang bisnis yang liquid? Karena gini ya, kalian bayangin aja, kalian jualan roti nih. Roti itu kan consumer good juga. Kita konsumsi gitu kan. Kalian jualan roti nih. Di hari itu juga kalau orang beli, lu dapat duitnya langsung kan. Gitu loh. Jadi, bisnis-bisnis consumer good itu memang yang dikonsumsi orang, tapi tergantung juga ya. Contoh kalau kayak perusahaan S Hardware itu juga consumer, tapi kan consumer peralatan gitu loh. Perabot dan sebagainya, equipment lah lebih tepat, itu juga consumer juga. Jadi, di sini secara keseluruhan, gue bilang sih consumer good. Consumer good itu bisa banyak macam, oke? Jadi, seperti itu. Nah, cara hitung valuasi sahamnya gimana? Nah, kalau PBV itu di atas 1, memang harus di atas 1 sih. Karena kalau PBV perusahaan consumer good gini, kalau di bawah 1, itu berarti ada masalah. Berarti perusahaan tersebut ada problem. Entah masalah hukum kah, PKPU kah, atau memang bisnisnya yang nggak jalan atau nggak sustain, kita nggak tahu. Jadi itu kalian harus cari tahu sendiri apa permasalahannya. Oke, jangan berspekulasi. Kalian cemplung dulu di dalam, baru kalian boleh bermikirkan asumsi gimana ke depannya dan bukan berspekulasi. Kayak menganalisa gitu loh. Kalian menganalisa, kalian tahu data fakta gimana, langsung logika kalian mainan juga gitu. Logika. Oke, kayak biasa gue selalu ngomong. Fakta, data, dan logika. Mainkan semua itu. Oke guys. Terkadang logika juga bisa di atas data dan fakta juga. Jadi, well, itu boleh dibilang subjektif lah. Dan memang kayak ini lebih ke ilmu nggak sih gitu loh. Itu seiring berjalannya waktu, kita bakal mulai terbiasa tuh dengan hal seperti itu gitu loh. Nanti kalian bisa tahu sendiri nih. Oh, data fakta kayak gini, tapi logikanya ini kayak gini. Nanti ke depan gimana gitu loh. Kalian bisa udah bisa tuh nanti di pikiran kalian semua udah ada pemikiran kayak gitulah ya. Oke, jadi gak usah banyak bertele-tele cara hitungnya ICBP ya. Nah, kalau consumer gue biasa hitungnya pakai apa? PE, banyakan gue, karena yang kita lihat itu labanya. Oke, laba akan datang, oke, dan labanya. Jadi cara hitung gimana? Nampak itu guys, PE-nya, oke, EPS ya. Kita hitung dari EPS, oke. Jadi EPS-nya ambil 339 ditambah 152 ditambah 114. Oke. Dapatnya 605. Oke, nah ini EPS ya yang kuartal 3 lah, tapi biasa gue setahunkan ya. Gue setahunkan kali 4. 1 tahun tuh 4 kuartal. Oke, berarti dapatnya sekarang 2420. Oke, untuk ICBP ini. EPS-nya gue asumsikan kali 4 dia segini nih. Kalau dia terus berkembang sampai tahun depan dan sebagainya ya. Nah, jadi udah selesai Bang belum? Harga wajar gimana kita hitung? Kalikan 10. PE kita asumsi 10. Ada biasanya maksimum kan PE itu 15 kali kan. Tapi gue tuh konservatif orangnya. Jadi kita ambil 10 kali. Berarti harga wajar ICBP ini paling gampang. Ini cara gampangnya dulu ya. 24.200. Gitu. Jadi misal kalian nanya nih Bang, kalau PE-nya minus gimana? Nah, kok PE minus mah lihat PBV. Kalau PBV yang mahal, PI minus, ya berarti kemahalan gitu loh. Karena consumer good itu memang nggak boleh sih yang gue bilang sih. Nggak boleh salah satu di antara tuh minus, itu nggak boleh sih. Kenapa ya? Ini menurut gue ya. Karena lu itu consumer good gitu loh. Jenis saham consumer good gitu. Jadi, kalau misalkan kita ngomong lagi lah, PI minus, PBV di atas 1. Cara lain ada nggak? Kalau gua ya biasa ya. Gua liatnya cara kayak gini nih. Ini alternatif doang ya, tapi nggak selalu dipakai sih. Bentar ya. Ini nggak selalu dipakai sih. Kalian cek, oke. Cek di bagian ini. Bentar ya.
Aku bukain dulu. Oke, nah ini. Ya. Kalian cek bagian persediaan. Oke, persediaan tuh di berapa? 6. Oke, nomor 6. Ini kita analisa fundamental lah. Jadi valuasi ini berdasarkan fundamental semua. Oke. Nomor 6. Nah, barang jadinya berapa? 6,4 triliun. Gue sih biasa kayak gini nih, barang jadi. Oke. Persediaan dalam jalan enggak. Oke. Jadi gue tuh penyisian atas kerugian program persediaan. Nah, ini nanti kalian kurangi lah. Tapi ini biasa untuk semuanya sih gitu. Tapi gue biasa ambil barang jadinya. Oke. Ini kalian ambil ya. Jadi kalian bandingin sama harga sahamnya sekarang gitu loh. Over value kan, tetap over value, nilai persediaan dia itu 1,4 triliun, harga sahamnya berapa? Oke, harga market cap-nya 123 triliun, jauh banget, memang kayak gitu. Bukan ICBP dong ya, perusahaan-perusahaan consumer good lebih tepatnya gitu loh, kecuali ya lagi under value, ya itu ada masalah sesuatu atau mungkin persediaan numpuk kayak atau gimana kayak. Kalau misalnya harga persediaannya itu harganya ya kayak misal di atas market cap-nya, berarti ya memang lagi ada masalah gitu loh. Nah, itu sih analisa gua ya. Oke. Nah, tapi apakah bisa Bang kalau misalnya kita pakai cara untuk cari tahu valuasinya perusahaan gimana? Gue bilang sama kalian dulu ya, nggak selamanya ngitung kayak gini valid juga, Bro. Mesti lihat case by case ya. Jadi kalau untuk consumer good memang gue pakai PE biasanya. Tapi kalau untuk yang lain ada mungkin pakai aset, ada yang pakai lain, itu banyak lah bro caranya ya. Jadi kita tuh fleksibel. Nah, contoh doang ya. Lihat, ini kita nggak tahu nih ini akurat atau enggak, oke? Tapi kalau misalnya biasa harganya agak ngawur, itu biasa nggak valid. Karena memang tergantung jenis perusahaannya gitu loh. Ibarat kayak baby, lo pakai pampers kan cocok gitu loh kan? Karena dia kan masih kecil, masih bayi, ya kan? Bisa kencing, bisa buang air besar gitu kan. Tapi lu bayangin, nggak mungkin juga bayi lu suruh pakai jeans langsung gitu loh. Kan lucu kan gitu kan. Jadi, analogi kayak gitu ya. Jadi, nggak semua bisa diterapin caranya ya. Oke, jadi kita contoh ambil aja nih. Ini cara hitung gimana? 1,4 triliun ini ya. Oke. Kan dalam jutaan tadi kan ditulisnya. Dalam jutaan. Oke, nah. 756. Jadi kita santai-santai aja guys ya. Belajar kayak gini santai aja kita. Jangan diambil ribet, oke. Oke, 1,4 T. Ya, dibagi sama kita mau cari persediaan per share-nya berapa? 11 miliar. Itu saham beredarnya ya, 11 miliar. Oke. 11 miliar. Oke. Dapat 120 ya. 120 dibagi sama harga sahamnya. Berarti rasio itu berapa? 0,01. Berarti ini perputaran asetnya memang cepet banget nih. Cepet banget ya, sangat cepet. Jadi nggak ada kata rugi sih kayak gini sih menurut gua sih ya. Perputaran aset cepet banget. Tapi lu kalau misalkan kalian bilang nih valid gak? Ya kalau lu mau cari harga saham dari sini kayak nggak valid sih. Lu contoh kayak gini ya, kan dapat 0,1 nih, lu kalikan sama harga sahamnya sekarang. Ini kita main ngomong simpel aja. Kayak tadi kita bilang aja lah, barang jadi 1,4 triliun tuh. Berarti itu kan barang yang bakal dijual, tapi market cap dia tuh 123 triliun, oke. Nah, lu kalikan, ini kan 0,1 nih. Kalikan, ini rasionya ya, rasionya yang tadi kita dapat, lu kalikan sama harga ini. Harga ICBP sekarang. Per hari ini itu 10.550 kalikan. Harganya cuma 105 perak. Iya, memang bener-bener under value banget gitu loh. Jadi, nggak bisa kan. Lu nggak bisa bandingi dia sama persediaan gitu. Nggak bisa cari gitu caranya. Oke, jadi consumer good, gue sih pakai ya itu sih. Pakai apa? PE, oke itu. Gue sih biasa pakai itu aja nomor 1. Oke, gak usah terlalu susah ya. Next, kita move on ke yang kedua. Oke, jadi ini gue bakal kasih beberapa contoh ya. Jadi biar kalian tahu nih, ya cara menghandle-nya. Setiap perusahaan tuh jenisnya beda-beda ya. Next, kita punya BCA. Oke, siapa sih nggak tahu BCA? Ini kan bagus banget. Nah, BCA jadi kalau misalkan kalian nanya nih, Bang, perbankan kita cek valuasi gimana nih? Yang pertama, tetap dari PE. Oke, PE-nya BCA ini berapa? Kita cek dulu ya. BCA juga sama, perbankan tuh PE juga, karena bisnis bank itu setiap hari orang nyimpen duit di sana, setiap hari orang nge-credit, ya. Jadi itu kan perputaran duit itu jalan terus setiap hari, 24 jam jalan terus. Jadi duit yang bekerja di dalam perusahaan bank itu jalan terus cuy, nggak pernah istirahat. Jadi memang harus terus tumbuh dan sustain ya. Oke, jadi kita bakal cek
PI-nya berapa. Ini bener-bener cara-cara gampang dan kalian pun bakal gampang lah gitu loh. 99 tambahkan 102 tambahkan 99 lagi. Tambah 99 lagi. Berarti 300. Oke, bener gak? Bener gak? Gue takut salah. Ulang lagi. 94 tambah 102. 196 tambah 99. Oke, 295. 295 kalikan 4, kita setahunkan. Berarti tahun depan gua berasumsi labanya apa untuk beberapa tahun ke depan labanya itu bisa EPS-nya itu bisa 1190 lah EPS-nya ya. Nah, gimana cari harga wajarnya? Lo kalikan 10. Kayak tadi EPS ya, EPS-nya asumsi 10 ya. Itu konservatif, kita main konservatif, oke. Jadi 11.800. Harga sekarang BCA 8.700 per hari ini tanggal 13 bulan 12. Tapi berarti kalian bilang berarti BCA under value dong. Bro, ini BCA kan udah stock split terus. Udah stock split terus loh. Dan terakhir itu 1,1/5. 1/5 stock split ya. Jadi ini kita bagi 5. 1/5 gitu loh. Kita sih ambil yang sekarang karena gue nggak tahu nih kalau lu mau bilang BCA udah berpakai stock split itu udah banyak banget dan valuasi itu udah ketinggalan jauh banget. Kita ngomongin aja nih, ini bagi 5 nih. Oke. 2.360 doang. Sekarang 8.675. Gede banget, jauh banget. Mungkin kalau misalnya kita ambil lagi yang tahun-tahun sebelumnya mereka stock split terus, itu mungkin harganya tuh jauh banget cuy. Udah jauh banget gitu loh. Jadi ini untuk yang gue pakai ini cuman acuan dari stock split tahun 2021 ya. Jadi kalau kalian pengen tahu lebih detail lagi, coba kalian cari tahu sendiri ya. BCA udah stock split berapa kali, oke? Nah, jadi mungkin kalian nanya lagi nih, Bang, cara cari tahu EPS tuh gimana sih? Oke, jadi EPS tuh kayak gini cara taunya ya guys ya. Kita buka dulu nih laporan keuangannya BCA yang kuartal. Bentar. Kita buka dulu yang BCA. Bentar ya. Nah, ini BCA, oke? Ini BCA nih guys. Kalian cari labanya dulu nih. Dia net profitnya berapa? Net profitnya. Cari dulu. Labanya Bang BCA ini. Atau kalau mau lebih gampang udahlah kita lihat RTA aja lah ya, lebih cepat. Lebih cepat. Oke, labanya Bang BCA ini 36 triliun. Oke. 36 36 triliun. Oke. Oke. Terus ini dibagi sama jumlah sahamnya beredar 123M. Oke. Dapat kan sama kan? 295 juga kan? Memang kayak gitu caranya, bro. Inilah kita nama EPS, earning per share. Oke. Coba kan tes aja. Oke, makanya gue bilang ini kita analisa fundamental. Ya, gitulah caranya. Oke. Nah, mungkin kalian nanya lagi, Bang, jadi kalau misal PE negatif gimana? Lihat PBV. Kalau PBV di atas 1, ya mahal lah, ya udah mahal gitu, valuasi udah mahal gitu. Cara lain nggak ada. Cara lain kalau untuk sektor perbankan, gue sih biasanya lihat liabilitas ya, karena gini, kita logika. Nah nih, logika mesti main juga nih. Oke, data fakta kita udah ada semua nih, laporan keuangan nih. Nah logika kita main nih. Nganalisa fundamental tuh harus fleksibel guys, ya harus lihat jenis perusahaannya dulu nih. Yang paling utama kan di bank itu apa guys? Kredit. Kredit itu kan kayak misal lu telat bayar nih, dapat bunganya pajak berapa, tambah bunga berapa kan, jadi lu bayar lebih gitu loh. Nah itu di sanalah perusahaan perbankan dapat pemasukan juga di sana gitu loh. Kan banyak itu, ada biaya admin, ada kredit, ada KPR rumah mungkin ya. Gue nggak tahu ya, gue belum pernah beli rumah. Tapi kita asumsi aja lah ya. Nggak tahu bener atau gue nggak tahu. Oke, tapi yang penting kayak KPR tuh ada yang lain, cara lain lagi, tapi nggak tahu lah ya. Pokoknya itu. Oke, pokoknya namanya kredit aja lah. Kita ngomong kredit aja lah. Mau kredit kendaraan dan sebagainya, kita ngomong semuanya lah. Terus orang nyimpen deposit dan sebagainya. Oke, jadi perusahaan bank itu dapat duit dari sana semua gitu loh. Oke. Nah, jadi setelah kita tahu, berarti itu jadi semua masuknya apa? Liabilitas kan. Jadi liabilitas karena mereka dihutangi bukan menghutang gitu loh. Bank itu kayak gitu. Jadi kita cari liabilitasnya. Liabilitasnya, nah ini kita cari ini. Simpanan dari nasabah, pihak berelasi, pihak ketiga 1.000 triliun lebih. Berarti pihak ketiga ini berarti kan berarti apa? Dari nasabah berarti
masyarakat. Oke, duit ya gitu kan dari masyarakatnya. Nah, dana simpanan syariah. Nah, ini kalau kalian mau gabungin juga bisa. Oke. Jadi cara seperti ini nih. Ini dari aset. Tapi sekali lagi ya, hasilnya kalau nggak kok kayak tadi ICBP berarti nggak valid. Karena bukan nggak valid ya, tapi memang udah kemahalan gitu loh. Jadi nggak semua itu, contoh nih lu hitung pakai PBV masih murah, tapi lu hitung pakai cara lain, kadang kok bisa kemahalan ya, bisa apa. Jadi nggak semuanya valid gitu loh. Jadi kita cuma ambil satu atau dua acuan doang ya. Jadi jangan ambil semua juga. Kayak gue bilang tadi, kayak baby pakai pampers, nggak bisa langsung pakai jeans gitu loh, celana jeans. Ya masa ya ada sih yang pakai jeans langsung, tapi nggak mungkin lahir langsung pakai jeans kan ya, enggak. Pasti butuh pampers gitu loh. Aduh. Oke, jadi kita contoh aja ya sekarang ya. 1076 triliun ini ya. Oke. Bentar. Oke, 317. Oke, 427. Oke, berarti ini 1000 triliun ya, jutaan kan. Oke, 1076 triliun. Oke. Ditambah pihak berelasi. Oke. 246 68018. Berarti jutaan dalam jutaan ya, berarti 2 triliun lebih. Oke, 2,4 triliun. Oke. Tambahin sama dana simpanan syariah 2,756. Bentar, ditambah 2 7 5 6 4 5 9. Oke. Berarti dapatnya ini 2,7 triliun nih. Oke, berarti ini kan 1081 triliun nih. Oke. Nah, simpanan dari bank lain juga. Ini kan deposit. Tambahi. Ini cara gua guys ya, nggak 100% bener juga ya. Jadi ini cuman apa yang gua tahu dan biasa gua gunakan ya. Ini pemahaman gua doang ya. Jadi intinya kalian analisa sendiri, kaji sendiri cara kalian sendiri. Jadi ini cara gua. Jadi investasi itu art, the art of investing gitu loh. Jadi punya caranya masing-masing ya. Jadi fleksibel. Jadi kalian jangan terlalu kaku. Ikutin rumus-rumus atau metode tertentu. Kita cari tahu sendiri. Makanya gue bilang investasi saham itu simple. Simple banget dan gampang. Ya karena kita ngatur sendiri semua gitu loh. Kan gue pebisnis gitu. Kita ngomong kita tuh businessman gitu loh. Kita ngitung sendiri gitu loh. Lu beli saham itu udah termasuk lu beli perusahaan, dan perusahaan tersebut sudah jadi secara nggak langsung itu jadi milik lu juga. Jadi lu cari tahu sendiri gitu. Dan kita sebagai investor tuh tujuannya apa? Cari tahu kan. Ya udah gini caranya. Oke? Berarti 8 triliun dapat semuanya udah. Oke, nah kita ambil ini aja lah. 1089 lah. Ini yang lain semua liabilitas, nilai wajar, laba rugi, uang SPT enggak. Oke, jadi gua ambilnya ini doang. Oke. Jadi nanti terserah kalian mau nambah atau kurangi, terserah kalian, nanti kalian tambah sendiri. Yang mana menurut kalian ya. Sampai salah ngomong dulu. Ya, yang mana menurut kalian? Ya bener sih, udah 3 kali gua ulang sih. Yang menurut kalian bahwasannya perbankan itu dapat laba tuh dari sini loh gitu loh ya. Oke. Jadi ini dibagi sama jumlah saham beredar. Jumlah saham beredar dia berapa? 123 miliar. Oke, jadi berarti yang tadi 123 miliar. Oke, jadi segini. Oke, berarti dapatnya berapa? 8.839. Ini aset per saham ya, aset per saham dia. Oke. Nah, terus mungkin kalian tanya nih, jadi gimana Bang? Ini udah harga final ya? Belum. Jadi 8839 dibagi dengan harga saham BCA sekarang per hari ini 8.600. Ini udah turun sih harganya sini. Ini tadi bursa masih aktif ya, gue buat video ini ya. Jadi tadi 8.700, ini udah turun nih jadi 8.675. Oke. Dapatnya berarti 1 kali. Rasio 1 kali. Berarti kesimpulannya ya memang udah overvalue. Lu mau cari tahu kayak mana caranya pun tetap overvalue gitu loh. Oke. Nah, oke lah lu bilang, "Bang, kalau misalkan ini kan 1 kali nih rasionya. Kalau gue sih biasa konservatif, kita ambil setengahnya aja. 0,5 kali. 0,5 pun lu kalikan sama harga saham sekarang 8675. 4.000. Overvalue. Dan ingat, stock split. Tapi kita kalau aset kayak gini udah termasuk semua sih. Udah ini udah termasuk stock split kok kayak gini. Udah termasuk. Gitu loh. Karena kan aset. Ya kan? Ini udah termasuk di stock split.
Lo kalau oke lalu bilang, Bang, kalau misalnya dibagi sama stock split, oke, nggak apa-apa, kita gas. Tetap jauh, cuy. Tetap jauh, cuy. Lu mau kayak mana pun cara tetap jauh. Memang overvalue. Memang overvalue. Kalau kayak wonderful company with wonderful price, memang ini udah dua metode kita pakai loh. Oke lah lu memang pakai PBV. PBV juga malah mahal, udah 3 loh metodenya loh. Kurang fakta apa lagi, kurang proof apa lagi gitu loh. Jadi memang overvalue gitu. Tapi kan memang kinerja bagus banget gitu. Ya kan? Oke. Ya, jadi seperti itu memang. Bilang lu mau bilang satu kali. Ya satu kali itu mentoknya lah. Mentoknya aja harganya sama gitu loh. 8675. Ah, bagi 5 stock split. Sebelum stock split 1735. Well, lu mau cara kayak mana pun tetap overvalue, bro. Still, man. Oke, jadi sudah cukup jelas untuk jenis perusahaan perbankan ya, cara ngitungnya gimana, metodenya gimana, cara kita pakai. Oke. Nah, lalu next kita buka yang lain lagi. Oke. Seru nih, enak nih. Ini siapa yang kemarin request ya? Tolong ya. Thank you ya guys ya. Maksudnya kalian itu gua jadi semangat gitu loh. Gua jadi semangat sharing kayak gini ke kalian lah gitu loh. Maksudnya masih banyak teman-teman yang benar-benar kayak wow, kayak banyak yang pinter, banyak yang mau improve lagi, dan banyak yang sharing ke gua juga gitu loh. Kayak gue sendiri pun pribadi jadi tambah wawasan gue juga nih terus loh. Dan terus ada yang minta tolong bikin video cari evaluasi, mantap. Gue semangat banget gitu loh. Berarti memang banyak yang pengen belajar gitu. Gue pun semangat gitu loh. Ya, tapi ya sekali lagi gue bilang ya, ini nggak 100% benar ya. Ini berdasarkan analisa gue sendiri. Oke, jadi ya kayak gue bilang, art itu fleksibel ya. Art is flexible. Jadi investing itu art. Oke, jadi investing itu fleksibel. Tergantung cara kalian masing-masing. Oke. Next kita lihat. Nah, mungkin ada yang tanya lagi nih. Kalau kelapa sawit gimana? Nah, kelapa sawit ya. Sebenarnya kelapa sawit ini komoditas ya. Oke. Biasa kita kan pakai harga acuan tuh dari Malaysia, ringgit. Nah, sekarang kan kita kan kayaknya ya udah nggak pakai acuan lagi kan. Coba kita cari beritanya dulu ya. Bentar ya. Oke, ini langsung dari website kemendak.go.id, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Oke. Catat, harga sawit RI tak lagi diatur Malaysia mulai Juni 2023. Oke. Jadi berarti kita punya harga sawit kita sendiri ya. Nah, harga sawit itu CP, crude palm oil kita lihat. Nah, lo kalau minyak kelapa sawit, bentar gue buka ini dulu. Oke. Nah, ini kelapa sawit nih. Ini kan 3.700 ringgit gitu. Jadi cara hitung valuasi gimana? Yang pertama, kelapa sawit itu. Kelapa sawit itu kan banyak yang dipakai. Mungkin nanti ke depannya mau dijadiin biosolar kayak, atau minyak goreng kayak, atau apa kayak. Itu kan termasuk kayak semi consumer sih. Oke. Jadi gue tetap pakai cara PE juga. Yang pertama PB, kedua PBV. Oke, PE. AALI. Kita lihat AALI. AALI PE-nya berapa sih? Yuk kita hitung ya sama-sama guys ya. Kayak tadi ya. Oke. 117 tambah 74. Pokoknya kayak cara Pak Lokeng aja lah. Cara-cara gampang lah. Cara-cara apa? Anak SD aja lah hitung-hitungannya lah gitu loh. Gampang cuy. Oke, tambah. Dapatnya 416. 416, gue asumsi deh harga sawit naik gitu kan, perusahaan sawit cuan gitu loh. Oke, kalikan 4, 1640 apa 1664. Oke, dapatnya segini. Gue asumsi PI ya 10 kali 10, 16.640 harga AALI. Harga wajarnya segitu. Dan PBV sekarang per hari ini 0,62 kali. Book value 11.294. Well, ya seperti itu. Nah, mungkin kalian nanya, Bang, berarti nanti kita jualannya pas di harga sini. Ini pengalaman gua ya, sedikit sharing buat kalian juga. Gua itu dulu pernah punya saham Doit. Oke, gua hitung harga sahamnya itu udah gua hitung tuh. At least 800.
Doit itu ke 600 itu kan kemarin kalau nggak salah 2021 itu kan. Itu gue tuh udah cuan hampir 300 jutaan lebih. Itu udah 200%-an gue ambil. Tapi gue pikir kan, ya udah gue nunggu 800 dah, gue jual. Dan saya keliru. Gue keliru. Harusnya gue di 600-an gue udah jual gitu loh. Dan terakhir gue cuma ambil profit 40 juta gitu kan. Ya udahlah, ini pelajaran orang bilang gitu loh. Yang penting nggak rugi, masih profit. Cuman gue udah nunggu setahun itu. Setahun value investing gue setahun itu. Oke. Jadi pengalaman gue, dan gue coba selidiki caranya Pak Lo Keng Hong. Pak Lo, ya beliau itu ternyata sebelum PBV nyentuh 1, beliau itu udah jualan dulu. Gitu. Jadi berarti gue mikir, berarti gue di sana gue riset lagi, gue analisa, gue pedalami lagi. Ini berarti kalau gue udah hitung, misalnya ini contoh kayak Ali nih, 16.640 kan, ya berarti gue tuh udah boleh mulai jualan itu pas di sekitar harga 13.000. Gue udah boleh jualan tuh, mulai cicil jual pelan-pelan. Ya nggak semua juga kita jual, cicil dulu, jual pelan-pelan, santai-santai jualannya, santai-santai, jangan langsung semua dijual gitu loh, santai-santai aja gitu. Ya kayak gitu. Ini cuma sharing doang ya, jadi biar kalian bisa memaksimalkan profit kalian juga gitu. Oke. Makanya gue kemarin tuh kok gue mulai jualan di 400-an, itu gue udah 100% lebih tuh. Terus 500 gue udah mulai jual, 600 udahlah gue jual, tinggal sisa 10% atau 20% kayak ternyata nggak bisa gitu kan. Ya itu kesalahan gue lah ya. Jadi setidaknya gue udah berhasil di value investing lah, udah ada proofnya, udah ada buktinya bahwasannya gue pernah ngalamin kayak gitu. Jadi makanya gue percaya. Semenjak itu gue sampai hari ini gue tuh pure bahas cuma bisnis dan bisnis, karena gue udah ngalami dan tuh legit real guys. Oke. Uang besar tuh nyata, bener kayak Pak kalau kayak ngomong. Yang penting kita sabar, udah gitu aja. Oke. Nah nih, jadi misalkan nanya nih, kok PBV ya di atas 1, ya tergantung juga bro. Lihat dulu cuy, ini perusahaannya yang gimana dulu nih. Justru kalau gue ya melihat ya, kalau gue pribadi, kalau komoditas PBV di bawah 1 tuh paling bagus sih, karena margin of safety lo lebih gede, karena komoditas itu bisa naik dan turun gitu. Jadi ini yang pertama, kalau kelapa sawit gue lihat PI. Mungkin pertanyaan, kalau PI merah bang, lihat PBV. Udah gitu aja, simpel kan, PBV. Oke. Nah terus kalau misalnya bang, kalau PI sampai PBV merah, nah itu bermasalah berarti. Lihat dulu masalahnya apa. Kalau gua ya, kalau udah dua-dua merah, kita terakhir apa? Analisa aset, persediaan kelapa sawitnya kita lihat gitu loh. Nah kalau AALI, oke, AALI ini kan gede nih, lihat ya. Kita cari persediaan. Makanya aku bilang dari tadi gue kasih tau kalian ini semua kan fundamental semua kan. Mana ada gue nyenggol harga saham. Lihat ya. Nah, tanaman produktif menghasilkan, berarti ini 5 triliun. Ini ntar ya, ntar gue bilang sama kalian. Gue tuh lihatnya ini dulu nih, persediaan nih. Minyak sawit mentah dan turunannya. Oke. Terus inti sawit dan turunannya. Nah, inti sawit dan turunannya, inti sawit itu apa? Nah, kita langsung cari ya, inti sawit itu apa ya. Biar kalian tahu juga nih. Apa itu inti sawit dan turunan? Inti sawit dan turunan. Oke, mungkin teman-teman ada belum tahu nih. Jadi, nah, apa yang dimaksud dengan inti sawit? Inti sawit itu merupakan minyak nabati yang dapat diambil kemudian diolah untuk dijadikan sebagai minyak sawit. Oke, apa saja turunan dari kelapa sawit? Minyak goreng, margarin, shortening, vegetable gin. Oke, jadi ini semua data yang udah ada di sini. Oke guys, ya. Jadi kalau kalian nggak tahu, cari saja. Oke, cari tahu langsung gitu loh. Jadi ini gue kasih kalian tahu nih, gitu kan. Oke, nah. Jadi, gue tuh biasa hitung semuanya sih. Pokoknya barang jadi ini semualah 1,4 triliun. 1,4 triliun. Harga AALI sekarang berapa? 13 triliun market cap-nya. Secara, berarti kan memang dia perusahaannya baik-baik aja gitu loh. Market cap-nya tuh masih lebih gede daripada persediaan kelapa sawitnya. Nah, mungkin kalian lihat lagi nih, apa yang bisa kita tambahin lagi nih. Oke. Coba kalian cari di sini. Apa yang bisa kita tambahin lagi? Bentar. Apa yang bisa kita tambahin? Tanaman produktif, tapi kalian masih kurang sama penyusutan. Kalian kurangi. Ya, ambil ini buku bersihnya langsung. Oke, nah karet dan sebagainya nih. Nah, kalian tambah. Paling berapa? Ini 5 triliun.
Kalian tambahin ya paling ini apa? 5M ya, sorry 5M, jutaan kan ya, 5M. Ya paling cuma berapa lah gitu loh. Tetap jauh cuy. Tetap jauh cuy gitu loh. Jadi dengan kata lain, perusahaan ini baik-baik saja gitu loh. Lu nggak bisa ngitung apa, kecuali kalau misalnya ini merah semua ya. Kalau ini merah semua, harga Presiden kelapa sawitnya lebih lebih gede daripada market cap dia, berarti memang tuh mahal banget. Iya nggak sih? Oh enggak, undervalue justru. Kalau misalnya perusahaan ini rugi nih, perusahaan kelapa sawit udah rugi, PI merah, PBV merah, harga market cap-nya di atas sama presiden sawit dia. Wah, itu mah udah kacau sih kayak gitu sih. Kayak ya lu kalau kesana mah bukan analisa lagi sih, lu udah gambling sih gue bilang sih gitu loh. Ya memang kalau pasar ini kan ada harga acuannya, jadi kita ngikutin harga acuannya gitu. Jadi kalian mesti terus cari tahu gitu, karena kayak gue bilang pakai PI gitu loh. Makanya gitulah caranya ya. Oke, lihat harga acuan kelapa sawit juga. Oke, jadi kalian riset sendiri. Oke, jadi ini gue cuma kasih tahu caranya doang, kalian sempurnakan lagi. Oke, ini gue cuma sharing cara gue ya. Jadi yuk lanjut, seru kan, santai-santai aja cuy. Oke, nah ini kan kalian tahu nih, Samudra Indonesia, SMDR, perkapalan. Kita bahas soal perkapalan, oke. Nah, cara hitungnya gimana bang? Perkapalan ini itu kan harga kontainer. Itu di mana bang harga kontainer? Ini namanya Baltic Dry. Oke, ini kalau nggak salah London ini. Baltic Dry. Oke, kita ambil 5 tahun. Nah, beneran saja kan, waktu September 2021 Baltic itu naik tinggi, harga kontainer naik banget. Dan di 2022 benar saja, 2022 nggak sih, benar kan, SMDR cetak laba gede. Bentar ya, kita cek biar kita konfirmasi bener kan. Mulai 2022 labanya besar-besar semua gitu loh. Ya iya, karena ini gede gitu loh, naik. Itulah kita lihat dari sini ya. Jadi apakah bisa hitung pakai PI? Bisa pakai PI guys. Oke. Jadi gini, kontainer itu kan fluktuatif juga harganya. Tapi ya itu, kita kan berasumsi bahwasannya kok kontainer itu naik lagi gitu loh. PI-nya berapa? Lihat ini ya. SMDR ini ya, 26. Oke, kita tambah 22, kita tambah 13. Berarti total 61. 61 kita kali ke 4, asumsi kontainer naik lagi. 244. Kita setahunkan. Oke. PI-nya 244. Oke. Terus kalau misalnya kalian bilang nih PI-nya kali ke 10. Oke. 2440. Plus ingat, mereka baru stock split 1:5. Oke. Jadi bagikan 5. 488. Harga wajarnya 488. Gitu. Oke. Kalau misalnya kemarin itu, ini kan dia 2000. Kalau misalnya mereka kemarin itu sebelum stock split, ya memang 1000. Ya iya, memang bedanya cuma segini doang. Gitu, beda 200 perak doang gitu loh. Per hari ini harga SMDR itu 288. Per harga saham yang kita cek ini 488. Berarti margin of safety-nya itu tipis banget. Tipis banget. Dan benar saja PBV-nya 0,64 kali. Untuk pelayaran bagi gua, kalau secara kasat mata gini ya, memang valuasinya masih murah. Tapi kalau misal kita ngomong secara bisnis, untuk yang kayak dipengaruhi sama Baltic Dry gini ya, udah mahal cuy sebenarnya sih. Secara PBV. Secara PI kecil memang gitu loh, murah. Kan tadi kita bilang, kita asumsi, karena kita investor, kita mesti melihat masa depan. Ambil yang masa lalu jadi referensi kita, di masa depan kita hitung sendiri. Gitu. Ya, kita berasumsi gitu. Bahwasannya Baltic naik lagi dah. Itu berapa kira-kira? Ya, segini harganya. Oke. Itu. Jadi kalau misalkan tanya lagi nih, ya perkapalan. Bang, kalau misalkan nih PI, PBV merah semua, itu mau kayak mana? Wah, ya sama. Lihat asetnya. Lihat harga total, harga kapalnya. Oke. Ini gua udah ada sih
gue pakai AI ya. Jadi harga kapal itu kan kayak mana kita mau cari tahu gitu loh. Rada susah juga nggak sih? Nah, jadi pakai AI itu kadang ada bener, ada kadang salahnya, tapi banyaknya keliru sih. Ya, gue nggak terlalu menyaranin kalian buat pakai kayak gini, kecuali kalian tuh bisa memilah, oke? Kalian bisa memilah, ya. Dan bentar, kecuali kalian bisa memilah, itu aja sih. Oke. Nah, kita lihat dulu ya. SMDR. Harga kapalnya, oke. Oke, nanya harga kapalnya ya. Harga total aset kapal SMDR per 31 Desember 22 yang berdasarkan pencarian web saya adalah US 1,15 miliar dolar, bla 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 bla, ini semua di sini ya. Ini AI semua hitung ya. Jika manfaat, bentar ya, dia menghitung nih, namun karena manfaat ekonomis kapal samudra bervariasi antara 10 hingga 25 tahun, maka kita perlu menghitung penyusutan aset kapal SMDR per tahun 2023 dengan menggunakan rentang tersebut berikut ini. Oke. Terus in the end ya, kita ngomong langsung finalnya aja lah ya. Ini kan udah dikasih AI nih. Totalnya itu berarti 17 triliun harga kapal dia semua ini. Ini udah termasuk sama penyusutan. Oke. Nah, lu mau ngomong ini rancu, bisa jadi rancu. Makanya gue bilang, gua mainnya main aman aja, konservatif aja kita. Paling lu 17 triliun nih, ya lu potong lah gimana lah gitu. Mungkin cuma jadi 12 triliun. Bisa 10 triliun bisa. Ya gitu. Karena ini kan kayak gue bilang fleksibel lah, bro. Lu harus fleksibel. Jangan apa udah ada kayak gini, lu mentah-mentah, lu ambil langsung lu jadikan patokan. Itu pun nggak etis juga sih. Jadi mesti kita milah-milah lagi sih. Oke, kan 17 triliun tuh. Kita taruh 10 triliun aja lah. Market cap samudra berapa? 4 triliun. Berarti secara valuasi memang masih under value. Ya memang bener under value. Coba misal samudra ini ke 488. Udah lain cerita lagi. Well, is it gitu loh. Dan beneran aja kan waktu samudra ini rally itu market cap dia tuh di atas 10 triliun loh. Berarti ya bener kan cara hitungan kita kan, nggak salah kan? Kayak gitu. Udah ngerti sampai sini guys? Oke, jadi gampang ya, nggak susah ya. Jadi bener-bener kita ini pure analisa ya. Ya, sekali lagi gue ingetin, data, fakta, dan logika. Dan terakhir 4 lah, analisa, oke? Ya sama sih, data fakta kita nggak analisa sih. Oke, jadi itu ya. Next, kita ke yang selanjutnya. Oke, properti ya, properti. Oke, nah ini properti. Bentar, properti. Nah, ini dia cara hitung properti gimana. Oke, jadi ini gua hitung yang gua ada aja ya, karena gua memang tahu bisnisnya dan kayak mana gitu kan. Tapi ini bukan, sekali lagi gue bilang ya, ini bukan ajakan jual dan beli ya guys ya. Jadi tolong ya guys ya, kalian pilah-pilah lagi ya, oke. Jadi dan gue bilang juga, ini cara gue ini nggak 100% benar, oke. Sekali lagi gue bilang, selalu disclaimer on, oke. Dan sampai sejauh ini mohon maaf kalau gue ada salah-salah kata-kata ya, oke. Mohon maaf sekali lagi ya, kalau memang ada yang perlu dikoreksi silahkan dikoreksi dan ditambahkan. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk lagi untuk properti. Nah ini PAMG, ini kan propertinya di Riau, oke, di Pekanbaru ya. Nah jadi gimana cara hitungnya? Pasti kita lihat PBV 1, oke. PBV nya masih 0,55 kali nih per hari ini, 74 penutupan, oke. Berarti masih under value. 1. Kedua, PE nya masih merah, nggak bisa kita hitung. Bisa. Udah bang, jadi gitu aja ya? Enggak, masih ada cara. Apa caranya? Kalau untuk perusahaan properti, kita cari land bank dan aset propertinya. Tergantung properti apa dulu nih. Kalau misal perusahaan ini penyedia kafling tanah, itu beda lagi. Kafling tanah itu nggak segampang kalian jualan rumah. Kafling tanah itu lebih susah, karena itu pabrik-pabrik semua. Pabrik-pabrik kayak Bekasi Fajar sama Kija lah itulah. Ya kayak gitu-gitu tuh beda lagi cara hitungnya gitu. Tapi kalau kita ngomong poin utamanya tetap hitung land bank karena properti. Ya kalau PAMG ini dia punya land bank dan juga aset properti, ada mall, ada hotel nggak salah. Banyak lah. Kalau kalian ragu, kalian ke websitenya aja gini. Gini caranya.
Nah, langsung ke website aja. Nah, ini PUBG. Nah, bentar ya. Nah kan, ada hotel kan, bener kan? Nah, hotel. Karena gue sebelum beli saham itu gue udah analisa. Gue udah analisa semua. Ini gue cuma ngajarin kalian stepnya aja biar kalian nggak bingung gitu loh. Kalau misal gue jadi orang, gue tuh menempatkan diri gue tuh di posisi kalian sebenarnya sih. Mungkin ada yang bingung dan gimana. Jadi gini, tinggal masukin ke websitenya mereka aja, langsung cari. Ini kan banyak gitu loh. Nah, tentang kami, bisnis, nah kalian buka ya. Nah, terus kalau kalian kurang ya download annual report, baca dari annual report juga gitu. Oke. Jadi ini bener-bener basic banget lah ya. Jadi kalian cari tahu sendiri. Oke? Jadi kayak gitu caranya. Nah, aset tanah itu kan kita dulu gua tuh cari taunya manual, susah banget. Oke? Tapi sekarang udah ada AI. Udah ada AI, gue tanya aja harga tanah. Harga tanahnya berapa? Oke. Bentar ya, gue scroll ke atas dulu. Nah, oke. Ini AI yang ngomong ya. Saya dapat membantu Anda dengan pertanyaan land bank dan aset perusahaan PT Bima Sakti Pertiwi Tbk. Oke, PUBG. Nah, total land bank 1.200.000 meter kubik ya. Total aset properti 3,5 triliun. Oke, 3,5 triliun. Yang terdiri dari bangunan, mesin, peralatan, inventaris, kendaraan, aset, dan tetap lainnya. Oke. Untuk mengetahui total harga land bank dan aset properti dari perusahaan tersebut per tahun 2023, saya harus menilai pasar dari lahan dan aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Bla 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 bla, banyak dah. Namun saya memberikan Nah, ini AI udah ngomong sendiri ya. Perlu dicatat bahwa perkiraan ini hanya bersifat tentatif dan tidak akurat. Oke, udah ditulis ya itu ya guys ya. Jelas ya. Ini cuma jadi acuan doang kita ya. Jadi kita berpacu di sini ya, acuan kita di sini. Oke, kok berpacu emang pacuan kuda. Oke, acuannya kita di sini, tapi nanti kita telaah lagi, oke? Nah, total harga land bank itu berarti di sini 1,3 triliun, oke? Aset properti dia kayak hotel-hotel dan sebagainya ya, itu semua 3,8 triliun. Oke. Jadi total land bank sama properti dia 5,1 triliun. Nah, tadi kan dibilang AI-nya nih, nggak akurat, bersifat tentatif dan tidak akurat. Karena kenapa? Gue ngerti. Harga tanah tuh bisa naik dan turun. Fluktuatif. Oke? Bulan ini kayak gini, harganya bulan depan beda lagi. Jadi itu perlu dicatat, guys. Makanya itu pemahaman kita, knowledge kita itu perlu ngerti dalam sih. Jadi jangan ngasal comot, oh ini segini nih. Jangan, mikir jauh dulu. Nah, ini gue berasumsi nih. Ini mungkin dia hitung, ya kalau AI biasa hitungnya itu di harga agak tinggi. Harga agak tinggi sih. Jadi gue berasumsi harga tanah itu, ini kan 5,17 triliun nih, 1,7 triliun kan. Gue kasih dia 3 triliun aja dah. 3 triliun aja dah. Gue, mungkin lo, oke lah kita bilang lah, apa nggak ketinggian bang? Oke lah, kita toleransi kasih 3 triliun ya. Oke lah, gue bilang 2 triliun lah. 2 triliun. Toleransi 3 triliun lah. Oke, kita, kan karena kita udah acuannya gitu loh. Ya. Oke. Nah, harga saham si PUBG ini per hari ini itu 231 miliar. Lu mau 1 triliun pun masih under value. Jauh banget. Oke. Nah, gimana cara cari tahu harga sahamnya? Let's go, kita gas. Kita ambil, berarti lu mau berapa? Kok ada yang mau bilang 3 triliun aja, ya udahlah, gue pasti ngerti sih kok. Kalau kalian pasti mau ngambilnya yang udahlah. Kita toleransikan aja lah, oke. Kita gas. 3 triliun. Oke, bagikan dengan harga saham sekarang. Harga saham sekarang. Apa? Issue share. Berapa? 3M. 3 miliar ya. Oke. Berarti dapatnya 961. Kita bilang 962 lah, oke? 962. Dibagi dengan harga sahamnya sekarang. 74. 13 kali rasionya. Nah! Kayak tadi gue bilang, gue tuh orang konservatif. Gue ambil tengah aja. 13 bagi 2 berapa? 6,5. Berarti 74 harga saham per hari ini ya. Kalikan 6,5. Harga sahamnya 481. Jauh. Jadi bang, kalau 5 triliun bang, oke siap. Mau 5 triliun. Udah, kita sesama AI ya. 450 itu jauh loh.
Kalau 406 berarti gue udah mulai cicil jual itu di harga 400. Sebelum nyentuh 400 gue udah boleh jual. Itu gue udah beggar banyak kali itu. Dan bener saja, saham ini pernah IPO dulu tahun 2019 bisa nyentuh sampai 800 lebih. Ada yang kemarin bilang sama gue katanya sampai 900-an lagi gitu loh. Well, kita lihat ya. Kalau lu mau ambil acuan 5 triliun ini yang kayak AI ini ngomong, lihat ya. Oke, 5,1 triliun bagikan ya. 3, 1, 2 M isu share. Berarti dapatnya aset aset per sahamnya itu 1657. Oke, 1657 kita bagikan sama 74. Dapatnya 22,3 kali rasio perputaran asetnya. Seperti gue bilang lagi konservatif. Kita bilang 11 aja lah ya. 11 kalikan 74. 814. Bener saja, perusahaan ini pernah nyentuh kayak segitu lebih lagi. Bukan sulap, bukan sihir, bro. Namanya analisa fundamental memang seperti ini. Gampang kan? Well, nampak gampang. Gua sharing ke kalian nampak gampang, tapi gua belajar sendiri setengah mati, bro. Serius, setengah mati gue sampai buat catatan sendiri. Ini sebelum ada AI pun gua udah catatan sendiri semua. Gua catat harganya. Kayak gitu. Oke. Next, untuk properti udah. Jadi udah jelas ya guys ya. Banyak cara, tapi kalau gue properti, gue tuh lihat land bank. Gue tuh fokusnya di land bank. Meskipun PBV sama PI-nya tinggi, tapi kalau land banknya masih lebih gede daripada itu, berarti dia masih murah. Jadi cara judge untuk segmen properti seperti itu emitennya. Oke, jadi kayak gue bilang ya, setiap jenis emiten tuh beda cara treatmentnya. Oke. Next. Wow, udah lama juga nih kita rekomend. Tapi ya kayak gini lah guys ya. Memang kalau gue mau kasih tahu detailnya ya, karena biar kalian jelas juga gitu loh, biar kalian juga ada pegangan. Karena gue nggak tahu kalian pegang saham apa gitu. Mau tahu salah satu dari kalian ada yang punya emiten jenis kayak gini, kalian punya gambaran gitu loh. Oke. Nah next Toba. Nah ini Toba juga gue punya ya. Sekali lagi gue bilang, ini contoh. Oke, karena gue udah tahu dan gue udah boleh bilang gue tuh udah mendalami bisnis mereka. Jadi gue tuh daripada kita ngulang dari awal lagi, gue bagus gue ambil emiten yang gue udah tahu gitu loh. Oke, jadi sekali lagi gue bilang ya, ini bukan ajakan jual dan membeli, oke? Dan selalu disclaimer on, oke guys? Ya selalu disclaimer on, oke? Untung rugi kalian tanggung sendiri, bukan gue nanggung. Nah, batubara. Bang, batubara apa sih yang kita lihat? Bukan PI. Tidak. Bukan PI, oke? Bukan PI. Kita lihat batubara dulu. Batubara. Oke, batubara ya. Bukan PI yang kita lihat, guys. Jadi apa, Bang? PBV. PBV itu satu. Karena PI itu karena batubara fluktuatif. PI-nya juga fluktuatif. Makanya kenapa kok kalian bilang kok batubara PI-nya murah-murah ya? Ya murah karena lagi rally. Coba nggak rally. Anjlok atau minus tuh banyak. Gitu. PBV bisa. Acuannya satu PBV. Kalau misalkan lagi udah rally udah selesai atau belum rally ya itu dari PBV. Itu bisa. Oke. Satu lagi dari mana? Nah, kalau misalnya kalian bilang nih, Bang, masa kita mainnya untuk batubara juga PBV sama PI? Oke. Dari aset bisa? Bisa. Malah gue bilang ini lebih apa sih? Lebih gampang sih. Lihat ya. Cara gimana? Kita buka dulu nih. Ini Samudra tadi udah itu. Toba. Ini gue buka laporan keuangannya Toba ya. Kita cari cadangan batubara. Oke. Cadangan batubara. Jadi gue gimana cari hitungnya? Gue tuh ambil cadangan nih. Bentar ya, gue cari cadangannya dulu berapa sih? Gue tuh dia tuh punya aset kelapa sawit tapi gue nggak hitung. Gue cuma ambil batubara ya, karena batubara dia tuh banyak. Oke, lihat ya. Ini dalam dolar. Oke, ingat ya. Keep in mind ini dalam dolar. Persediaan batubara 35 juta US dollar. 35. Bentar. 35 US dollar. Kita kalkulator. 35 juta US dollar. Ini per ton. Cadangan per ton.
Itu final, Bang? Enggak. Tidak. Kalian cari tahu harga saham batubara harga batubara ini berapa call-nya? Berapa? 146. Kalikan 146. Berarti kita punya 5 juta US dollar. Udah final, Bang? Sabar. Belum final, bro. Oke. Jadi cadangan segini nih. Next apa lagi? Kurangi sama biaya royalti ke pemerintah. Royalti batubara ya, kita cari tahu ya. Royalti batubara ke pemerintah. Nah. Apa? Berapa? Oke. Kisaran 4 sampai 13,5%. Kemarin sih gue hitungnya gue kurangi 14% aja. Gue ambil paling mentoknya karena gue nggak mau terlalu enak juga. Oke, kita ambil yang paling gede aja. Ini per tahun 2022 ya. Nah, ini 14 nih, 14% ya. Kalau izin usaha pertambangan khusus IUPK sebesar 14% pertama batu bara. Ya bener lah, 14% aja kita kurang ya. Kurangi 14%. Berarti tinggal 4 juta US dollar. Oke. Terus kalian cari lagi nih utang-utangnya nih. Buka laporan keuangannya dulu. Oke. Kalian cari nih utangnya. Di manakah utangnya? Liabilitas. Nah, yang kita ambil itu apa? Ini kan banyak nih utang, liabilitas jangka pendek total, tapi kita cari yang habis utang jangka pendek. 25 juta. 25 juta US dollar. Berarti kita kurangi. Bentar, utang bank jangka pendek. Iya benar. Ini 4 triliun 4 miliar US dollar ya. Ah, lama. Salah sorry. Nolak kebanyakan, guys. Oke, sorry. Ini 4 miliar US dollar. Oke, cadangan batu baranya. Oke, sorry ya, ralat ya. Ini 25 juta. Oke. US dollar. Ini jangka pendek ya. Jadi boleh kalian lihat nih. Cadangan batu bara dia aja itu bisa ngebayar semua utangnya. Oh, jelas. Oke. Bisa ngebayar, ada cashback lagi. Berarti berapa? 4 miliar US dollar. Oke. Terus next apa lagi, Bang? Kalian cari tahu beban produksinya berapa? Biaya bebannya. Beban produksi berapa? Cari tahu lagi nih. Beban produksinya berapa nih? Kalian kalau mau asumsi bisa, mau asumsi. Karena gini, beban biaya produksi itu kita nggak tahu pasti berapa ya. Ya. Nah, misalnya nih kayak gini nih. Beban penjualan dan pemasaran. Ini kan berarti ini berapa? 1 juta US dollar. Ya kan? Nah, lu kalau misalnya mau asumsi bilang lah. Mungkin lu nggak mau cari enaknya lah. Mungkin lu 10% dari sini lah. Oke. Kita bilang kayak gitu aja lah. Kita bilang nggak enaknya aja lah, orang bilang lah ya. Atau bilang lah kekecilan, Bang, karena cadangannya gede. Ya udah, lu mau berapa? Ya udahlah, kita taruh 4 juta US dollar aja, mau nggak? Ya kita kalikan 4 aja. Beban penjualan dan beban penjualannya kita buat dan pemasaran. Atau mau bilang beban pokok pendapatan. Nah, atau kita bilang aja lah cost of revenue lah. Mau? Oke. Udah, kita kurang pakai ini aja, mau? Ya, lu kalikan 4 dulu. Beban laba operasi, pendapatan keuangan, lihat dari sini semua gitu loh. Atau misalnya kalian bilang lah, nggak mau lah, Bang, gini aja lah, Bang. Nah, itu juga bisa, terserah kalian, bebas kalian. Oke, ini nggak ada rulesnya. Oke, cara kalian gimana dulu nih? Kalau gua biasa beban, gua tuh kurangi 10%. Kita asumsi, nggak ada benar, nggak ada salah, namanya bisnis gitu. Gua bisa kurang 10% untuk biaya produksinya. Oke, dapatnya berarti berapa? 4 miliar US dollar. 4 miliar US dollar. Gitu loh. Gede loh. Gede banget. Oke. Terus gimana? Habis itu gimana? Ya udah, kalikan sama dolar. Dolar berapa? 15.000 kan? Kalikan 15.000.
Dapat nih. Cadangan batu bara si Toba 60 triliun. Kegedean nggak? Gede. Gede banget. Lu lihat harga sahamnya, harga market cap-nya sekarang berapa? Toba. 1 triliun. 1 triliun. Kita nih ini kita berdasarkan data ya. Data batubara sekarang ya, 146 ya. Jadi ini undervalue bukan main sih. Kalau misalkan lu bilang kayak kegedean bang, ya udah lu turunin mau berapa sih? 50. Ya wes, udah aku bilang, gak ada benar gak ada salah ya. Lu mau 50. Tapi kalau gua sih ambil acuan gua sendiri sih. Gua sih 60 lah. 60. Oke. Ambil 60 triliun nih. Oke, dibagi sama jumlah saham beredar. Oke. Dapatnya berapa? 7.461 per lembar saham. Oke, jadi ini aset per sahamnya 7.461. Udah selesai, Bang? Belum. Sabar. Oke. 7461 dibagi 244. Bentar. Per hari ini berapa Toba? 234. Dapatnya 32 kali perputaran rasio batubara ini, oke? 32 kali. Nah, jadi kayak gue bilang, gue main konservatif bagi 2. 16. Berarti 16 kalikan harga saham sekarang 234. 3.744. Lah bang, kayak gede banget deh. 2019 mereka pernah stock split. Oke? Mereka pernah stock split. Bagikan 4. 936. Harga wajarnya 936. Legit. Nih legit. Kalau misalnya kalian lagi, misalkan nih contoh. Ya udahlah bang. Oke 936. Nah, kalian bilang nih, oke ini acuan kita 936 nih. Oke. Apakah Toba bisa ke sana? Ini masih batu baranya loh. Ini masih batu baranya loh. Belum yang lain-lain loh. Dia masih ada kelapa sawit, bisnis elektrumnya dan sebagainya. Masih banyak loh. Itu kalau lu mau tambah-tambahin sama batu baranya dan sebagainya, itu mungkin kita tambahin aja. Kita coba cari tahu. Dia elektrumnya dia berapa? Lu kalau mau tambah-tambahan lain ya. Lu lihat ya. Dia masih banyak loh. Dia masih ada bisnis elektrumnya. Dan gue bilang ini perusahaan gede banget. Cadangan batu baranya. Bentar ya. Cadangan. Mana sih? Nah, ada minyak inti sawit. Ada ini semua. Gede loh. Masih gede loh. 3 juta tambah 3 juta. Lo tambah 3 juta lagi. Berarti kira-kira kalau mau bilang asumsi lagi, berarti kita nggak usah konservatif, nggak usah bagi 2. Taruh aja 20. Kan tambah dikit doang. Nggak banyak. Lo kalau 20 pun. 20 ya, kali harga saham sekarang. 234. 4.000 bagikan 4. Ya udah memang segitu harganya. Harga saham segitu doang. 900 ke atas berarti memang valuasi sahamnya itu gitu loh. That's it man. Kayak gitu cari hitungnya. Ya sekitar segitu. Nah, kalau misalnya bilang lagi, coba kita kalikan 2 lah, Bang. Oh ya udah, 32 kalikan 234. Gue bilang ya nggak ada benar nggak ada salah ya. Ini hitungan kalian sendiri ya. Mau asumsi main konservatif boleh, mau agresif boleh ya. 234, berarti 7.488. Bagikan 4, habis stock split. Berarti ya segitu. Ya memang, Toba pernah nyentuh 1.800-an. Dan kalau 32, 1.872. Guys, jelas ya? Inilah namanya analisa fundamental. Kalian hoki sih, yang udah nonton sampai sejauh ini ya. Kalian tuh hoki banget sih, jujur aja sih. Dan gue pun seneng sih, maksudnya gue memulai konten saham gue ini dari belum ada nonton sampai udah nonton banyak gitu loh. Nontonnya masih dikit gitu kan.
ternyata gue bisa ketemu banyak orang lagi gitu loh, banyak yang nge-request, gue seneng jujur aja gitu loh. Oke, dapatnya segini, ya benar sih gitu loh. Kita ini fakta loh, fakta, data, logika dan analisa kita mainin semua dari tadi. Kalau kalian ikuti sampai akhir, bener kan? Oke. Next, udah nggak ada ya? Udah nggak ada, udah habis. Jadi itu aja guys ya. Oke, seru. Ya kayak gitulah caranya ya, kira-kira menghitung nilai valuasi saham berdasarkan jenis-jenis emiten ya. Oke guys, jadi semoga ini bermanfaat dan ini video panjang banget. Oke, jadi kalian boleh lah, kalau kalian mau datang balik silahkan nonton aja gitu ya. Jadi ini benar-benar ilmu semua ya, gue share ke kalian semua yang gue tahu ya. Jadi gue investasi waktu gue juga, gue bersyukur lah gue bisa share ini ke kalian semua ya. Gue nggak tahu ini benar atau salah pun, tapi gue tetap yakin sama apa yang gue lakuin gitu aja. Mungkin ini bakal ada pro dan kontra juga pasti sih. Orang pasti gak bakal percaya. Mereka punya analisa sendiri ya, silakan. Oke, ini nama kita kan berpendapat ya, sharing ya kita ya. Kita sharing cara-cara kita gitu loh. Kalau misalkan kalian punya masukan lagi, silakan masukkan. Oke. Jadi seperti biasa, disclaimer on. Itu tadi saham-saham cuma contoh-contoh doang ya. Ini bukan ajakan jual ataupun membeli suatu saham ya. Oke. Dan juga jangan lupa analisa. Oke guys ya. Dan juga ya, gue minta maaf ya. Mohon maaf lagi untuk terakhir kalinya kalau misalkan gue ada salah kata-kata, salah ucap, dan gua keliru dalam analisa gua. Sekali lagi mohon maaf ya teman-teman semuanya ya, teman-teman investor, pemula, dan semuanya lah ya. Oke, jadi ya semoga bermanfaat ya guys ya. Jadi sampai jumpa di next berikutnya. Oke, semoga bermanfaat.